Aku punya seorang teman, kita sebut aja namanya Marco. Jadi ceritanya, beberapa bulan lalu dia dapat proyek kecil. Gak gede-gede amat, tapi buat dia itu spesial banget. Karena itu pertama kalinya dia ngerasain hasil kerja kerasnya dibayar. Bayangin ya, selama ini dia lebih sering nunggu uang jajan dari orang tua. Sekarang ada orang lain yang percaya sama skill dia, terus mau bayar jasanya. Rasanya bangga banget, kayak milestone hidup yang bikin dia ngerasa lebih dewasa. Nah, karena saking senengnya, malam itu juga dia langsung traktir teman-temannya makan, terus beli barang yang udah lama dia pengen. 3 hari kemudian, dia sadar kalau uangnya udah habis. Dan dia cuma bisa ketawa kecut sambil bilang ke aku, "Bro, kok uang aku cepet banget ya habisnya?" Ada yang pernah ngalamin hal kayak gini juga? Cerita tentang Marco ini menurut aku cukup mewakili banyak anak muda, terutama mahasiswa. Penghasilan pertama itu selalu punya rasa yang beda. Rasanya kayak ada rasa bangga, ada rasa merdeka. Tapi justru di situ tantangannya. Karena euforia gampang banget bikin kita kebablasan. Kalau aku lihat masalah kayak gini bukan sekadar soal jumlah uangnya yang kecil, tapi lebih ke gimana kita memandang uang itu sendiri. Plus his 80% interest, compounded daily. Money, money, money. Buat sebagian orang, uang pertama dianggap sebagai tiket buat self-reward. Dan gak ada yang salah ya. Namanya juga pendapatan pertama, jadi wajar kalau kita ingin merayakannya. Tapi seringkali uang itu habis tanpa sadar. Gak kemana-mana, gak ninggalin jejak, bahkan gak sempet bikin kita merasa lebih aman. Here's my money. Do you have my money? Where is it? You know, if you had the money, I'm right here. Dan ini menarik karena polanya sering keulang. Bukan cuma di penghasilan pertama, tapi juga di penghasilan kedua, ketiga, bahkan sampai kita udah dapat nominal yang lebih besar. Nah, pertanyaannya, kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Karena di kepala kita ada dorongan kuat buat nikmatin hasil kerja secepatnya. Kita mikir, nanti kalau dapat lebih banyak baru deh aku nabung. Tapi nyatanya pas dapat lebih banyak, keinginannya juga ikut lebih banyak. Akhirnya sama aja. Kalau kamu yang lagi dengerin ini pernah ngerasain hal yang mirip, berarti kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang serupa. Dan justru di situ poin pentingnya, ini bukan soal uangnya, tapi soal kebiasaan yang kita bentuk sejak awal. Di buku The Psychology of Money, Morgan Housel bilang, mengelola uang itu bukan tentang seberapa besar angka yang kita punya, tapi tentang gimana pola pikir kita terhadap uang. Kalau kita anggap uang kecil nggak penting, maka uang besar pun nanti akan ikut nggak penting. Kalau sama duit receh aja kita gampang lepas, jangan kaget kalau nanti pas dapat duit jutaan pun habisnya sama cepatnya. Sebaliknya, kalau kita bisa menghargai nominal kecil, bisa disiplin dari awal, maka saat kita ketemu dengan angka yang lebih besar, kita udah punya fondasi dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar angka di rekening. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sederhana banget. Pertama, setiap kali kamu dapat pemasukan, coba sisihin dulu sebagian. Nggak perlu gede. Bisa 5.000, 10.000, atau persentase kecil dari total. Yang penting konsisten. Kedua, catat pengeluaran. Sekarang gampang banget. Ada banyak aplikasi. Atau kalau mau old school, tulis di notes HP atau di buku harian. Biar kamu bisa ngeliat ternyata uang lu lebih sering lari ke kopi, ke jajan online, atau ke hal-hal kecil yang numpuk jadi gede. Dan terakhir, biasain tanya dulu ke diri kamu sendiri sebelum menggunakan uang untuk membeli sesuatu. Apakah itu benar-benar kebutuhan kamu, atau hanya keinginan kamu semata? Pertanyaan sederhana itu bisa nyelamatin kamu dari banyak pengeluaran impulsif. Dari cerita Marco tadi, pelajaran yang bisa kita ambil jelas banget. Uang kecil bisa ngasih pelajaran besar. Penghasilan pertama itu bukan cuma soal nominal,
tapi kayak kaca pembesar yang nunjukin kebiasaan finansial kita. Kalau kita bisa belajar menghargai uang kecil, kita sedang melatih diri buat siap menghadapi uang besar. Dan ketika kesempatan itu datang, kita bukan cuma siap nerima, tapi juga siap ngelola. Jadi jangan tunggu kaya baru belajar ngatur uang. Justru kebalik, kamu harus belajar ngatur uang dari nominal kecil dulu. Karena pada akhirnya uang itu bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi soal siapa yang pegang kendali, kamu atau uang kamu.